Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, ada sebuah berita yang cukup mengejutkan dan bahkan lawan-lawan seperti ya Pak Ganjar, seperti Pak Prabowo ya sudah ketar-ketir mereka begitu ya. Anies Baswedan dengan Caimin acara pernikahan ya anaknya atau putra dari ya Habib Rizik begitu kan ya di Petamburan. Ini ada apa katanya begitu ya. Banyak spekulasi muncul ya bahwa jelas arahnya dari Habib Rizik yang kemudian punya jutaan massa di situ begitu kan ya. Sudah jelas arah dukungnya pasti kepada Anies Caimin. Walaupun secara spesifik mengatakan bahwa belum mendeklarasikan itu tapi yang jelas ya arahnya ke situ begitu kan. Artinya apa? Artinya ada kemenangan yang menjadi potensi yang sangat luar biasa. Ya bisa saja begitu kan. Bayangkan ya, Anies Caimin sudah datang di situ begitu kan? Ya, karena diundang ada Ahmad Ali dari Nasdem, dari PKB begitu kan? Ya, kalau nggak salah juga ada dari PKS dan sebagainya begitu kan. Artinya selama ini menurut saya pribadi begitu kan dengan hemat saya bahwa wah Habib Rizik ada dukungan yang sangat potensi luar biasa di situ begitu dan masanya sangat luar biasa loh begitu ya. Dan bahkan ya ini mungkin di satu sisi di luar sana para relawan-relawan Pak Ganjar, relawan-relawan pendukung Pak Prabowo agak kepanasan mereka sudah agak mulai digoreng habis-habisan ya apa yang kemudian dibenturkan begitu berbagai cara ia lakukan begitu kan wajar para buzzer dan cebong ya sudah seperti itu kelakuannya mereka begitu kan. Ya, kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja sebenarnya. Inilah demokrasi kita begitu. Tetapi ya Anies Caimin datang bukan rangka dalam politik begitu kan, tetapi dia datang ya sebagai tamu undangan atas pernikahan itu begitu. Jangan salah begitu ya. Tetapi kalau masalah dukungan dari beberapa analisis bahwa ya itu sudah dekat kepada Anies Baswedan walaupun belum memberikan pernyataan itu begitu ya. Bahkan ini, Anies Caimin berkunjung ke Habib Rizik di Petamburan, ya, ada apa katanya begitu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Anies Baswedan dan Caimin ya berkunjung ke para ulama dan dicintai begitu kan. Ini sudah jelas begitu. Artinya selama ini melihat dari potensi-potensi Anies Baswedan ya dengan Caimin begitu kan merangkul ya dirangkul semua begitu kan ya. Inilah Anies Caimin ini mempersatukan bangsa sebenarnya begitu kan ya mempersatukan dari golongan A, golongan B dan sebagainya. Dan inilah seharusnya begitu salah satu contoh sebagai seorang calon presiden begitu kan dan calon wakil presiden. Semuanya begitu kan, semuanya dirangkul begitu kan ya. Demi apa? Demi ya masyarakat, demi rakyat Indonesia di situ begitu. Ya kita lihat saja potensi-potensi yang ada selama ini begitu. Walaupun di luar sana banyak yang kemudian ya digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu kan. Mulai dibenturkan dengan Gus Dur, mulai dibenturkan dengan Barkar. Tapi sekarang masyarakat sudah tidak percaya. Itu kan sudah lama sebenarnya begitu kan. Yang sekarang ini masih ya bersemangat untuk ya kesejahteraan bangsa dan negara. Ya lihatlah masa depan bukan lihatlah ke belakang begitu kan. Jadi Anies Caimin ini potensi yang sangat luar biasa menurut saya pribadi begitu ya. Bahkan silaturahmi biasa kan ya, ada apa? Kok judul beritanya kayak panik nggak boleh ya silaturahmi. Betul di satu sisi begitu kan. Padahal ini kan silaturahmi terus kemudian acara dari pernikahan ya putra dari Habib Rizik begitu kan ya. Nggak ada hal yang baru, udah depresi elektabilitas nggak naik-naik, makanya Anies main jorok. Wow, wow. Ini sudah banyak tuduhan-tuduhan kepada Anies Baswedan begitu kan. Bayangkan begitu ya. Ketika Anies Baswedan dengan Caimin didukung Habib Rizik misalnya, didukung yang lain, kenapa selalu masyarakat menganggap bahwa tidak layak lah, tidak inilah, tidak itulah dibenturkan dengan berbagai cara begitu kan. Ya, pada hakikatnya inilah ketidakmampuan ya lawan-lawan Anies Baswedan, ketidakmampuan para relawan-relawan pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu. Akibatnya polarisasi yang dimainkan mereka begitu. Saya lihat begitu kan ini komentar-komentar netizen. Bayangkan ini komentar-komentar apa coba bayangkan ya.
itu justru ya memperburuk keadaan ya, memperburuk atau blunder ya kepada junjungannya sendiri. Padahal Anies Caimin itu bisa mempersatukan bangsa loh ya, mempersatukan antar golongan di situ begitu kan. Itu sangat keren sekali begitu kan ya. Dibandingkan dengan ambisi saja sana sini begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi aneh kalau ada di luar sana yang kemudian membenturkan sana sini begitu kan ya, seolah-olah ada apa begitu kan ya, pada hakikatnya inilah politik kita kalau kita ditarik ke politik begitu kan ya. Inilah demokrasi kita begitu. Bahkan ya Rizik Syihab di Petamburan ada apa ya ini. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan pasangan Muhaimin Iskandar atau Caimin berkunjung ke kediaman Habib Rizik di Petamburan ya. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid ya atau biasa disapa Gus Jazil membenarkan pertemuan tersebut. Gus Jazil menuturkan bahwa Anies dan Caimin hanya menghadiri undangan pernikahan putri Habib Rizik ya bernama Fairuz Syihab beserta suaminya. Ya, menghadiri undangan akad nikah putri dari Habib Rizik ya di Petamburan ya, kata Jazilul. Bahkan ya Gus Jazil memastikan pertemuan tersebut tidak membahas politik menuju Pilpres di 2024. Dalam sejumlah foto yang beredar, Anies dan Caimin tampak mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Keduanya duduk di sisi kanan dan kiri ya Rizik Syihab begitu kan. Ini artinya kita bayangkan begitu kan. Ini kan tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak membahas tentang politik. Yang namanya undangan harus wajib datang begitu kan. Apalagi ini undangan pernikahan begitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan politik, kenapa? Kalau Habib Rizik mendukung Anies Caimin, kan begitu logikanya begitu kan, ya. Pada hakikatnya orang-orang yang kemudian sekarang membenturkan dengan segala cara itu ingin ya menurunkan elektabilitas Anies dan Caimin sebenarnya begitu. Berbagai cara di berita, di komentar dan sebagainya begitu kan, ya. Pada hakikatnya ini baik begitu kan, mempersatukan bangsa begitu kan, mempersatukan antar golongan begitu. Masa kita mau dipecah sana sini begitu kan demi kepentingan-kepentingan oligarki, demi kepentingan-kepentingan kekuasaan lain di situ begitu. Jadi saya heran kepada masyarakat Indonesia begitu ada seorang calon presiden dan wakil presiden begitu kan ingin memperbaiki bangsa kita untuk menuju kesejahteraan yang ada, malah tiba-tiba ya dikritik ya, digoreng habis-habisan, dibenturkan dengan berbagai cara begitu kan. Ini kan aneh begitu. Jadi saya rasa bahwa perkembangan-perkembangan politik sekarang ini kalau tidak membangun polarisasi ya tidak bisa begitu kan untuk menjatuhkan seseorang begitu. Ya pada akhirnya orang berpikir seperti itu begitu ya, apalagi ini pendukung-pendukung mereka atau lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan ya. Jelas ya saya kira bahwa seperti Anies Caimin ini saya kira menjadi catatan luar biasa begitu kepada bangsa kita. Wajar kalau masyarakat menginginkan perubahan di situ begitu ya. Bahkan Gus Jazil memastikan pertemuan tersebut tidak membahas politik menuju Pilpres di 2024. Dalam sejumlah foto yang beredar, Anies dan Caimin tampak mengenakan baju koko putih ya dengan peci hitam. Keduanya duduk di sisi kanan dan kiri Rizik Syihab. Bahkan terlihat juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Marta dan Gus Jazil ya. Kehadiran Anies dan Caimin juga dibenarkan oleh pengacara Rizik ya, Aziz Yanuar. Acara pernikahan putri ke-6 Habib Rizik bernama Fairuz Syihab ya dan Muhammad Bagir Alatas ya sekaligus Maulid Nabi SAW, kata Aziz saat dihubungi ya. Ini kan sudah jelas di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kenapa masyarakat hari ini begitu kan menuduh sana sini seolah-olah ada sesuatu begitu kan. Ya padahal ini kan silaturahmi bertemu dengan Habib Rizik. Tapi kalau berbicara tentang politik arah dukungnya kemana, jelas Habib Rizik lebih dekat kepada Anies Baswedan, Caimin begitu kan. Karena lihat saja begitu ya, karena Pak Prabowo waktu itu mungkin ya dicap sebagai apa begitu kan, tapi yang jelas sudah tidak mendukung Pak Prabowo. Itu saya terang-terangkan aja begitu kan. Saya buka aja begitu kan. Karena publik biar tahu, biar tidak menjadi spekulasi sana sini begitu ya. Biasa aja begitu kan. Ya mungkin FPI ya, FPI itu Front Pembela apa namanya GNFI begitu kan ya. Lalu kemudian juga bisa saja dekat dengan Anies Baswedan di situ begitu kan ya, karena di luar banyak spekulasi itu begitu. Tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, untuk melihat dari potensi Anies Caimin ini kalau kita ditarik ke politik begitu kan, jelas ya dekatnya Habib Rizik dengan yang lain, dengan para ulama lebih condong mendukung Anies Caimin. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.